Setelah melalui pengujian dan beberapa tahapan, sebanyak 2.400 dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac akhirnya siap mulai diuji klinis terhadap sejumlah relawan di Bandung, Jawa Barat. Uji klinis akan dilaksanakan di Pusat Uji Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung mulai Selasa 11 Agustus mendatang. Dari 2.400 dosis vaksin, uji klinis kali ini hanya diperuntukkan bagi 1.620 orang relawan dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun saja. Sedangkan sisa vaksin akan digunakan untuk uji lab lagi di beberapa laboratorium milik Bio Farma dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Tingkat keberhasilan vaksin dari Cina ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari tingginya animo masyarakat yang sudah lama menunggu vaksin COVID-19. Lalu, apa saja tahapan yang akan dilalui para relawan yang mendaftarkan diri sebagai subjek uji klinis vaksin dari Sinovac ini? Apa saja persyaratan utama jika ingin menjadi relawan? Kapan hasil vaksin ini bisa diketahui dan bisa diberikan secara massal? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Indra Tresna dari Bandung, Jawa Barat. Nah, saat ini Universitas Padjadjaran salah satunya ditunjuk untuk menjadi tim yang melakukan uji klinis tahap ketiga untuk vaksin COVID-19. Nah, tentunya di sini pihak dari Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan beberapa pihak lainnya seperti dari Bio Farma, dari Badan Litbangkes, dan kemudian ada dari Badan POM. Nah, selain itu juga diperlukan 1.620 relawan yang nanti akan dilakukan atau dites vaksin terhadap relawan-relawan tersebut. Berdasarkan data yang saya terima hingga saat ini, untuk kebutuhan 1.620 setidaknya sudah ada 801 yang terkonfirmasi untuk menjadi relawan tersebut. Nah, tapi tadi ada beberapa catatan yang diberikan bahwa selain beberapa syarat seperti harus sehat, usianya juga di atas 18 tahun, kemudian tidak melebihi sekitar 58 tahun, ada juga beberapa syarat medis lainnya. Harus tidak pernah terpapar COVID-19 tentunya. Nah, itu dia. Jadi hari ini diadakan simulasi untuk uji klinis tersebut. Kita akan cari tahu bagaimana sih prosesnya. Yuk, tetap ikuti saya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di ruang simulasi untuk uji klinis vaksin tahap ketiga. Nah, saya akan langsung berbincang untuk mengetahui bagaimana sih proses nanti relawan diuji dengan ketua tim dari uji klinis vaksin ini. Ada Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, Prof, terima kasih ya untuk waktunya. Jadi bisa diinformasikan, Prof, bagaimana proses dari relawan setelah mendaftar untuk dilakukan uji vaksin tersebut? Kan udah mendaftar melalui WA. Nanti dipanggil ke sini. Tapi bukan di sini aja nanti yang dipanggil. Kan ada 6 tempat pada waktu yang bersamaan. Di sini di Pati Ukur sama Puskesmas 4. Nah, ini yang di sini nunggu di sini dulu nih orangnya. Oh, ini ruang tunggu. Nah, tunggu ya. Kan kita mesti physical distancing. Betul. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Masuk sini, daftar. Ya, daftar. Ya. Yang mengantar kan biasanya kan jarang sendiri ngantar duduk sini. Jadi batas pengantar di sini ya. Nah, udah daftar. Terus ke sini. Ya. Nah, di sini. Bukan tes. Di sini bukan tes. Ini ditanya-tanya, pernah sakit apa, pernah apa. Jadi dibicarakan untuk riwayat medisnya ya. Riwayat medis. Kalau dia pernah ada penyakit yang membahayakan, nggak boleh. Nggak boleh. Karena salah satu syaratnya adalah sehat. Sehat, dan ditanyakan penyakit-penyakit yang pernah dilakukan, yang pernah dia kena atau apa gitu loh. Nah, kalau udah lulus, dianggap sehat, lakukan ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, setelah interview, tahap selanjutnya adalah periksa. Ini Ya. ruang pengambilan sampel darah ya, Prof. Sampel darah. Di sini dilakukan bukan darah tapi PCR dulu. PCR dulu. Karena PCR itu lama, ya. Jadi PCR dulu, ya. Nah, begitu PCR baru periksa darah. Ya. Nah, itu ya, periksa darah. Kemudian dilakukan swab, ya. Ini tuh terakhir. Pulang. Dari sini sudah berarti.
Pulang. Soalnya kan kalau yang PCR-nya positif, nanti kita tulis, oh Anda positif, silakan menghubungi puskesmas. Oh, jadi harus menunggu hasil PCR tersebut. Tapi kalau PCR-nya bagus, datang lagi ke sini. Datang lagi. Itu berapa kali tahapan sih, Prof? Satu kali untuk dipanggil datangnya itu? Satu kali. Nah, udah itu nanti baru ditanya-tanya di sini. Ada proses lagi. Iya, kan masuk sini. Udah, ini kan udah pasti. Udah PCR-nya udah negatif kan, baru tanya-tanya lagi lebih lanjut, daftar segala macam gitu. Nah, setelah lulus dari setiap tahapan-tahapan tadi, selanjutnya nanti suruh datang lagi kan, datang lagi untuk 3 hari kemudian, untuk disuntik vaksin tersebut. Nanti 2 minggu kemudian datang lagi. 2 minggu. Nah, 3 hari 2 minggu untuk hasil. Kan suntiknya 2 kali. 2 kali, oke. Vaksinnya 2 kali, jaraknya 2 minggu. Berarti kan habis suntik, kan itu kan setelah 3 hari kan suntik. 2 minggu pulang disuntik lagi. Suntik lagi. Nah udah gitu dia datang lagi 6 bulan kemudian. Tapi itu kan mereka tiap bulan dikontak pakai telepon. Jadi terus dihubungi. Oh iya. Oleh karena itu tadi ditekankan lebih diprioritaskan yang berdomisili di wilayah Kota Bandung ya. Betul. Nah, Prof, berbicara soal jumlah dari relawannya, sampai saat ini sudah ada berapa, Prof? 800. 800. Nah, kita kan masih ada sebulan lagi untuk ngambil relawan. Masih banyak ya waktu. Oke, nah, kalau melihat dari hasil uji klinis tahap 1, tahap 2, nah kita kan di sini di Unpad ke bagian tahap 3 dan tidak hanya Unpad saja, jadi ada beberapa negara lain juga ya. Bagaimana nih, Prof, melihat dari hasil riset yang tahap 1 dan tahap 2 untuk dilanjutkan? Memang udah layak dilakukan penelitian tahap 3, kalau nggak layak saya nggak akan mau gitu loh. Saya buang tenaga percuma. Jadi ini sangat udah saya perhitungkan bahwa ini udah layak untuk dilakukan fase 3. Kalau nggak layak saya nggak akan kerjain. Berarti ini sudah dianggap layak. Sudah sangat-sangat layak gitu loh. Karena kita udah melakukan evaluasi. Supaya kita nggak buang tenaga. Berarti semua yang dipersiapkan di sini sudah sangat matang ya? Iya, udah matang. Saya bisa lihat aja persiapan saya. Kalau dari segi peralatan, tenaganya juga udah full, siap. Saya kan udah lama melakukan uji klinis. Berarti kalau dari pengalaman uji klinis sebelumnya, Prof, melihat ya sekarang kan dalam pandemi seperti ini, apa yang Profesor lihat? Harapan orang terlalu sangat besar supaya vaksin ini ada, sehingga semuanya pengen tahu. Saya dulu nggak pernah nih begini-beginiin, saya jalan biasa aja waktu tetanus, difteri, hip, pentabio segala macam, nggak terlalu begini. Tapi sekarang ini memang perhatian masyarakat sangat besar karena memang harapannya supaya vaksin ini cepat selesai. Optimis di targetnya optimis. Berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Berarti selesai. 7 bulan kerjaan kita selesai, saya udah bikin laporan. 7 bulan dan target tersebut sesuai sama tidak memberatkan atau optimis? Memberatkan gimana maksudnya? Dengan jangka waktu tersebut apa perlu Ya kita kerja keras lah. Kalau bisa lebih cepat. Enggak bisa. Udah segitu. Udah tahapannya udah segitu. Profesor, terima kasih atas waktunya. Jadi semoga sukses dan sesuai target ya. Teroptimis. Terima kasih, Prof. Nah, itu tadi pemirsa, jadi tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh ketua tim dari uji vaksin tahap ketiga ini. Ada beberapa tahapan yang tadi sempat diinformasikan dan tentunya ini masih dalam simulasi. Yaitu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai tahapan relawan untuk dilakukan uji klinis terhadap uji klinis ketiga mengenai vaksin COVID-19. Tentunya nanti kita akan cari tahu seperti apa sih vaksin tersebut, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kabar Siang di Lokasi. Bersama saya pemirsa di Kabar Siang di Lokasi. Nah, setelah tadi kita berbincang mengenai tahapan proses relawan yang mengikuti uji vaksin, uji klinis vaksin tahap ketiga ini, saya ingin mencari tahu lebih dalam nih vaksin apa yang diberikan, kemudian bagaimana cara diberikan, apa dampaknya, dan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh relawan nantinya. Nah, kita langsung saja tanyakan kepada juru bicara dari tim uji klinis ini, ada Dr. Rotman Tarigan ya. Ya. Nah, jadi
Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana tahapannya begitu. Nah, Dok, saya ingin tahu sebetulnya vaksin apa sih yang diberikan? Baik, terima kasih banyak. Jadi kita ada di ruangan vaksinasi ya. Ini ruangan vaksinasi yang nanti akan mulai dilakukan mulai tanggal 11 Agustus ya. Nah, vaksin akan diberikan ini bentuk vaksinnya ya. Bentuk vaksinnya jadi vaksin COVID-19 dosisnya itu 0,5. Jadi 0,5 mili atau 0, atau setengah cc lah ya. Nah, akan diberikan di lengan kiri. Di lengan kiri itu dengan kalau istilah kita dalam prosedurnya adalah intramuskular. Jadi disuntik masuk ke dalam otot di lengan kiri ya. Nah, ini ruangannya nanti ada jarum suntiknya ya, ada kapas alkoholnya ya. Jadi itu prosedur cara pemberian imunisasinya vaksin COVID-19 ini. Kalau jenis vaksinnya ada berapa jenis sih? Vaksinnya satu aja. Oh, satu jenis aja. Yang subjek ada yang mendapatkan vaksin, ada yang mendapatkan placebo. Ada yang vaksin, ada yang placebo. Betul. Itu berdasarkan apa kriteria tersebut atau di random saja atau bagaimana? Di random. Jadi mereka saat tadi di yang informed consent, nah kemudian saat informed consent nanti setelah mereka setuju akan mendapatkan nomor randomnya. Jadi dapat nomor random, nanti tim peneliti dalam hal ini yang dokter yang menyuntik tidak akan mengetahui subjek mendapat apa. Apakah subjek mendapatkan vaksin COVID atau subjek mendapatkan placebo. Jadi subjek tidak tahu, dokter yang menerima pun tidak tahu akan melakukan vaksin. Nah, ini vaksin hanya satu yang sudah lolos dari tahap 1 dan tahap 2 tentunya. Betul. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga oleh ketua tim sangat optimis nih dengan tahap ketiga ini. Kira-kira kalau dari jenis vaksin ini dan hanya satu, seperti apa nih, Dok? Ya, harapan kami karena sudah melalui fase 1, fase 2 dan sekarang masuk fase 3 yang dimana ada uji imunogenitas, kekebalan, keamanan dan efikasi. Nah, di fase 3 ini adalah selain tadi keamanan adalah untuk melihat efikasi bagaimana daya lindung vaksin ini terhadap subjek yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini untuk terhindar atau terpapar dari penyakit COVID-19. Itu tujuan yang kami harapkan setelah nanti 6 bulan, 7 bulan ke depan setelah pemberian dos pertama kedua selesai baru kita dapatkan hasilnya. Ada berapa banyak vaksin? Sementara kan dibuka relawan sekitar 1.620. Ya. Yang baru daftar sampai hari ini ada 801 calon subjek. 801 vaksin. Iya. Jumlah vaksinnya? Jumlah vaksinnya yang menyediakan pihak Bio Farma dan mereka insya Allah pasti atau banyak lah jumlah vaksinnya tersedia cukup banyak. Itu ya, pasti. Iya pasti. Untuk mengetahui hasil setelah diuji vaksin ini berapa lama? Jadi setelah selesai dua dos tersebut nanti kita lihat 6 bulan kemudian nanti kita evaluasi, kita lihat berapa subjek kan semua dapat dibagi dua, mana yang 50% dapat vaksin, 50% dapat placebo-nya. Nanti kita lihat satu kekebalannya, kemudian yang kedua keamanannya, dan yang terakhir tadi efikasinya. Nah itu 6 bulan kemudian insya Allah data tersebut akan kita pakai bersama dan tentu kita berharap hasilnya adalah semuanya mendapatkan hasil yang baik sehingga dapat dipakai oleh seluruh masyarakat ini. Tentunya kita sih melihat sampai saat ini begitu antusiasnya ya, banyak sekali untuk antusias menjadi relawan. Syarat yang menjadi catatan paling penting apa saja untuk menjadi relawan? Usia 18-59 tahun, kemudian tentunya sehat dan subjek bersedia untuk ikut penelitian sampai selesai. Itu yang utama. Jadi karena dari awal, dari depan, saat informed consent, tim peneliti akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, memberikan edukasi kepada calon subjek sehingga calon subjek ikut terlibat dan akan mentaati semua prosedur penelitian yang dijalani. Nah, tadi setelah selesai dilakukan vaksin, salah satu syaratnya kan harus sehat. Apabila setelah di tengah menunggu hasil si relawan ini sakit, ya. Apa nih yang harus dilakukan? Kalau relawan sakit dalam bentuk apapun, ya mereka tetap lapor dalam 1x24 jam. Lapor kepada tim peneliti, nanti kita akan telusur dan mereka akan datang ke lokasi site-nya, misalkan mereka tinggal di Ekman atau di sekitar jalan
Pasti lagi datang ke sini, kemudian akan ditanya sakitnya apa. Kalau perlu pemeriksaan lab, kita bantu pemeriksaan labnya. Kalau memang perlu perawatan, kita perlu rawat. Dan semua itu diasuransi oleh tim uji klinis. Proses penelitiannya tetap dilanjutkan. Lanjutkan ya. Kita kalau sudah sehat, kita lanjutkan. Tetap dilanjutkan ya. Nah tadi selain dari simulasi saat ini nanti akan dilaksanakan tanggal 11 di 6 titik di mana saja? Di Puskesmas Dago, Puskesmas Sukapakir, Cimbluit, dan Puskesmas Garuda. Kemudian 2 site yang di sini yang sekarang kita berada di FK di Jalan Ekman, satu lagi di Balkes di Unpad yang di Batu Ukur. Oke. Terakhir, ya. Langkah selanjutnya setelah seluruh proses ini dilalui, uji klinis vaksin ini selesai, apa? Langkah selanjutnya tentu berharap hasilnya baik, hasilnya baik. Kemudian kita akan lapor ke Bio Farma, dan kemudian nanti mungkin pihak Bio Farma yang akan memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tentu sangat berharap dan antusias akan keberhasilan vaksin COVID-19 ini. Baik, terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Boleh saya tunjukkan sebentar? Nah, jadi itu penjelasan yang cukup jelas dari juru bicara tim, yaitu Dr. Rotman, yang tadi sempat menjelaskan juga. Jadi nanti ini bentuk vaksin yang akan diberikan. Emang ini belum bisa dibuka ya? Belum. Jadi ada di dalam, seperti tadi dosis dan lain-lainnya sudah diinformasikan secara langsung. Ada SARS-CoV-2 vaksin Verocell inactivated only for clinical trial. Nah, jadi ini tentunya masih belum bisa ditemukan secara bebas begitu. Jadi hanya untuk keperluan uji klinis tahap ketiga ini. Dan tidak hanya di Indonesia. Jadi tahap uji klinis ini dilakukan secara serentak di beberapa negara seperti Chili, Turki, Brazil. Nah, salah satunya Indonesia melakukan tahap uji klinis ketiga bersamaan dengan beberapa negara lainnya. Tentunya kita akan pantau bagaimana hasil dari uji klinis yang akan dilangsungkan tanggal 11 Agustus mendatang, dan masih tetap bersama kami pemirsa di Kabar Siang untuk melanjutkan acara kami selanjutnya.